Saya langsung bertanya ke Pak Erik. Tanggapannya Pak Erik atas survei-survei yang sekarang makin sering dilakukan. Tahun politik juga sudah tinggal menghitung bulan, menghitung hari bahkan. Ya, kita tidak bisa menghapus bahwa terjadi yang survei-survei itu. Tetapi tentu kan survei itu terjadi karena apresiasi hasil kerja. Nah, saya nggak mau terjebak di situ. Saya tetap konsisten, ya. Saya tetap konsisten, fokus kerja di Kementerian BUMN. Toh saya ini menterinya Pak Presiden Pak Jokowi. Yes. Ya, saya masih tugas di sini. Apalagi ditambahkan ada tugasan juga yang namanya bolaan PSSI. Nah itu dia. Artinya dengan dua ini saya rasa tangan saya sudah ya tidak kepegang. Ya, lebih baik saya harus memberikan waktu lebih ya untuk melakukan ini. Nah, karena harapan daripada tentu saya sampaikan ketika ekonomi kita sedang bagus, sedang tumbuh dibandingkan negara-negara di banyak negara, kontribusi BUMN ini harus ditingkatkan. Salah satu dengan tadi ya dividen yang makin tinggi. Untuk juga pemerintah bisa pakai program untuk kerakyatan. Tetapi tentu ada amanah lain yang diharapkan seperti contoh misalnya sepak bola. Ya, ini tontonan rakyat dan mendorong ini juga UMKM. Pembukaan lapangan pekerjaan juga. Apalagi kalau orang nonton bola masyarakat happy. Nah, tinggal yang harus diperbaikan apa kan? Ini hasil pertandingan beneran atau bohongan. Nah, ini yang kita harus jangan sampai mengecewakan. Nah, jadi saya rasa saya akan fokus untuk kerja-kerja BUMN, bersih-bersih BUMN, saya akan fokus juga bagaimana amanah yang diberikan oleh masyarakat juga untuk sepak bola. Itu. Apalagi tadi saya tekankan, saya tegak lurus sama Pak Presiden Jokowi. Beliau masih memberikan tugas-tugasnya, ya. Saya harus selesaikan dengan baik. Itu yang saya rasa konsisten. Kerjaan ini masih banyak, jadi tentu ya kita ambisi di pekerjaan aja. Kita ambisi di hasil, bukan ambisi di jabatan. Ini udah banyak kerjaan. Jadi quote of the day itu Pak. Iyalah, harus lah. Kalau ketemu presiden selain bicarain BUMN dan juga bola, itu pernah nggak sih Pak Erik diskusi konteksnya politik? itu pimpinan. Jadi ya tentu kita bicara BUMN, sepak bola. Saya sebagai ketua masyarakat ekonomi syariah, saya bicara ekonomi syariah. Di mana waktu itu saya diskusi Bapak mengenai penggabungan bank syariah waktu itu. Nah, itu kita lakukan. Kalau konteks-konteks non dari tiga itu ya kita bicarakan. Misalnya contoh, Pak, saya habis pergi ke Jepang. Pak, saya habis ini loh, geopolitiknya seperti ini yang saya baca, Pak. Nah, itu yang saya lakukan. Saya juga laporkan ke Ibu Menlu, jangan sampai nanti saya pikir mau jadi Menlu salah lagi. Karena kan geopolitik itu ada yang politik, ada yang ekonomi. Betul. Nah, saya konteksnya tentu lebih bicara yang ekonominya. Ada hubungan ke politiknya. Kenapa posisi misalnya contoh sekarang Pak, sekarang nih China, Rusia jadi satu mata uangnya. Nah itu. Nah ini kan saya harus sampaikan bagaimana yang terjadi di lapangan. Oh Pak, bank-bank di Amerika sedang bermasalah. Gimana bank di Indonesia? Nah ini gimana? Kan itu ada. Dan kalau politik dalam negeri, saya banyak belajar dari beliau. Suka diskusi nggak sih? Ya, suka lah diajarkan beliau bagaimana penting sekali kalau tadi saya sebagai pimpinan BUMN benar nggak program itu jalan di rakyat. Nah karena itu contoh program PNM Mekar. Kenapa saya dulu di awal-awal turun banyak PNM Mekar? Bukan apa, ingin membuktikan program PNM Mekar ini benar program bagus. Dan jangan sampai ada masalah. Nah karena itu dengan kerja keras kita kan waktu itu kita sampaikan ketika COVID terjadi justru program PNM Mekar ini tumbuh 7,5 juta. Itu lapangan pekerjaan. Yaitu yang menjadi fondasi ketika masyarakat perkotaan mencari kerja sulit, di desa ada pekerjaan. Nah itu saya sampaikan ke beliau. Gitu. Nah hal-hal seperti ini tentu saya banyak belajar dari beliau. Dan tentu termasuk yang luar negeri juga saya banyak belajar dari beliau. Karena beliau ceritakan, oh saya ke Ukraine, Rusia, begini hasilnya. Nah tapi lebih konteks tentu saya lebih di ekonominya. Karena memang peran BUMN ini sepertiga dari ekonomi Indonesia. Jadi saya harus benar-benar jaga gitu. Bersih-bersih PSSI. Pak Erik bahkan menggandeng auditor Ernst & Young. Ernst & Young. Ini
apa yang sejauh ini PSSI sudah puluhan tahun, prestasi bola masih begini-begini aja. Apa Pak Erik menemukan sebuah Ya, celah atau saya kesalahan? percaya kan kuncinya keberhasilan itu kalau kita punya manajemen yang profesional dan kuat.